Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang dan bergabung kepada seluruh mahasiswa pada perkuliahan perancangan kontrak. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang struktur dan anatomi kontrak. Di sini kita akan membahas atau mengetahui bagaimana struktur dan anatomi kontrak berdasarkan pendapat para ahli dan berdasarkan analisis nasional yang dikumpulkan dari berbagai sumber dan diputuskan secara bersama-sama. Baiklah, kita masuk kepada yang pertama. Salah satu unsur yang paling penting dalam merancang kontrak yaitu si perancang harus memperhatikan struktur dan anatomi kontrak yang dibuat atau yang akan dirancang. Struktur kontrak adalah, ini pengertiannya, susunan dari kontrak yang akan dibuat atau dirancang. Jadi struktur kontrak itu pengertiannya sederhana saja, yaitu susunan dari kontrak yang akan dibuat atau dirancang. Adapun anatomi kontrak berkaitan dengan letak dan hubungan antara bagian-bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Jadi anatomi ini berhubungan dengan antara yang satu dengan yang lain itu saling berkesinambungan dan saling mengisi satu sama lainnya atau menjelaskan satu sama lainnya dari kontrak tersebut. Baiklah, di sini kita masuk kepada pendapat para ahli. Para ahli tentunya berbeda pandangan tentang hal-hal apa saja yang menjadi struktur kontrak dan anatomi kontrak. Ini pendapat dari Charles R. Scleros mengemukakan struktur dan anatomi kontrak yaitu an introduction identifying the parties to the transaction. Artinya adalah identifikasi para pihak yang mengadakan kontrak. Jadi Charles mengemukakan bahwa struktur anatomi kontrak itu adalah identifikasi para pihak yang mengadakan transaksi. Ini berkaitan dengan identitas, siapa namanya, tempat tinggal, domisili, dan yang lainnya. Yang kedua, menurut Charles adalah a section describing the right and obligation of the parties. Ini merupakan deskripsi tentang hak dan kewajiban para pihak. Jadi di dalam kontrak, di dalam perancangan kontrak harus ada anatomi yang menjelaskan tentang deskripsi tentang hak dan kewajiban. Apa saja hak dari yang membuat kontrak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Selanjutnya yang ketiga menurut Charles adalah signature line showing the parties agreement to term of contract. Ini tanda tangan para pihak yang mengadakan kontrak. Jadi tanda tangan para pihak itu merupakan hal yang penting dan sangat penting sekali dalam kontrak, karena dengan adanya tanda tangan maka disitulah terjadi pengesahan. Dan ditambahkan lagi, jika membutuhkan saksi maka tanda tangan dari saksi orang yang berkontrak itu juga harus dicantumkan. Yang keempat menurut Charles adalah statement of recital which describes the background of transaction and the party reason for entering into the contract, atau recital, yaitu latar belakang dibuatnya kontrak. Jadi apa yang melatar belakangi suatu kontrak itu dibuat. Ini banyak sekali di dalam bisnis, tentunya banyak sekali latar belakang dan harus dicantumkan secara jelas. Yang keenam menurut Charles adalah section of miscellaneous professions addressing such topic as termination of the contract on the other transaction, yaitu syarat-syarat penghentian atau berakhirnya kontrak pada transaksi lainnya. Jadi di sini kita dapat melihat bahwa ini adalah struktur dan anatomi kontrak yang disampaikan oleh Charles R. Scleros. Kita lanjut kepada Scott J. Burnham mengemukakan bahwa setiap kontrak dibangun dengan kerangka yang sebanyak 7 ini, yaitu yang pertama adalah description of instrument, bagian pembuka, ini jelas bagian pembuka. Yang kedua, caption, yang dapat diartikan sebagai identitas para pihak. Yang ketiga adalah transition atau transisi, peralihan. Jika ada peralihan di dalam kontrak itu maka harus dibunyikan. Yang ketiga adalah recital atau latar belakang. Yang kelima adalah definition atau definisi-definisi yang dimaksud
dari istilah-istilah yang digunakan di dalam kontrak tersebut atau di dalam kontrak yang dibuat. Yang keenam adalah operative language, yaitu klausul transaksi. Klausul transaksi ini merupakan apa-apa saja yang menjadi hak dan kewajiban, bagaimana hak orang yang berkontrak, kedua belah pihak yang berkontrak tersebut, dan bagaimana juga kewajiban dari orang yang saling berkontrak atau saling melakukan perjanjian di dalam suatu kontrak. Yang ketujuh adalah closing, yaitu penutup. Jadi harus ada di sini penutupnya. Ini dapat, kalau kita kaitkan dengan pendapat Charles, ini bagian closing ini juga ada tanda tangan di sana dan hal yang dirasa perlu. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pendapat dari Rai Wijaya. Beliau mengemukakan bahwa ada 7 anatomi kontrak atau akta, yaitu yang pertama adalah judul. Ini walaupun judul ini bukan hal yang urgent atau hal yang penting dalam kontrak, tapi perlu juga dibunyikan seperti yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Yang kedua adalah pembukaan, ini sama. Yang ketiga komparisi. Yang keempat adalah premis atau resital. Yang kelima isi perjanjian. Yang keenam penutup atau closure atau closing. Dan yang ketujuh ada tanda tangan. Jadi di sini Rai Wijaya berpendapat atau memisahkan antara penutup dengan tanda tangan. Sedangkan yang disampaikan oleh Scott tadi, closing itu bisa di sana ada tanda tangan para pihak. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pendapat Sutarno. Beliau juga mengemukakan struktur dan anatomi kontrak, khususnya perjanjian kredit. Ini untuk perjanjian kredit, tapi juga bisa kita adopsi nantinya pada perjanjian-perjanjian lain dan dapat kita gabungkan dengan pendapat-pendapat para ahli yang lainnya. Yang mana anatomi dan struktur kontrak itu menurut Sutarno adalah, yang pertama adalah judul, kepala, komparisi, considerance atau pertimbangan, definisi, isi pokok atau substansi perjanjian, dan bagian penutup. Di bagian penutup ini dibubuhkan tanda tangan bagi para pihak atau saksi-saksi dalam perjanjian tersebut. Nah, terakhir kita masuk kepada anatomi dan struktur kontrak yang didasarkan pada hasil analisis terhadap berbagai kontrak yang berdimensi nasional. Jadi ini adalah kesimpulan ataupun analisis berkaitan dengan bentuk ideal dari suatu kontrak yang ada di Indonesia khususnya. Nah, maka kita dapat memilah struktur kontrak menjadi 12. Sini ada pembagiannya menjadi 12. Yang pokok, yaitu ke-12 tersebut adalah, yang pertama adalah judul kontrak. Kontrak apa? Misalkan kontrak jual beli, sewa menyewa, dan yang lainnya. Untuk judul kontrak ini juga bisa kita tambahkan, misalkan perjanjian sewa menyewa gedung, perjanjian sewa menyewa kapal, dan yang lainnya. Yang kedua adalah pembukaan kontrak. Tentunya harus ada pembukaan dari kontrak tersebut yang berisi tentang hal-hal umum yang berkaitan dengan kontrak tersebut. Yang ketiga adalah komparisi. Yang keempat adalah resital, yaitu considerance atau pertimbangan. Nah, yang kelima adalah definisi. Ini istilah-istilah yang digunakan di dalam kontrak tersebut harus didefinisikan secara jelas dan tidak menimbulkan makna yang ganda, sehingga para pihak mengerti dan dapat memahami isi dari kontrak tersebut secara jelas tanpa adanya interpretasi yang lainnya. Yang keenam adalah pengaturan hak dan kewajiban. Ini adalah substansi dari kontrak. Ini apa saja hak dari yang membuat kontrak ataupun orang yang menerima kontrak ataupun debitur, kreditur, dan yang lain-lainnya. Yang ketujuh adalah domisili. Jadi para pihak yang melakukan kontrak di sana harus mencantumkan di mana tempat tinggal ataupun tempat berdomisilinya. Yang kedelapan adalah keadaan memaksa. Di dalam kontrak itu harus ada, atau kontrak yang ideal itu harus ada bagaimana ketentuan dengan keadaan memaksa. Misalkan ada bencana alam, kecelakaan, kebakaran, dan yang lain-lainnya. Nah, yang kesembilan adalah kelalaian dan pengakhiran kontrak. Di sini juga ada
pengaturan, harus ada pengaturan tentang bagaimana pihak-pihak yang lalai terhadap kontrak yang dibuat tersebut. Dan pengakhiran kontrak juga harus dicantumkan. Misalkan kontrak jasa ataupun kontrak yang tidak berakhir dengan cara penyerahan itu harus dicantumkan atau sebaiknya dicantumkan kapan kontrak tersebut diakhiri. Karena ini akan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Yang ke-10 adalah pola penyelesaian kontrak. Pola penyelesaian kontrak ini harus dicantumkan atau dibunyikan di dalam kontrak agar memberikan kepastian hukum, sama halnya dengan pengakhiran kontrak bagi para pihak. Selanjutnya adalah pola penyelesaian sengketa. Ini harus dicantumkan agar jelas bagaimana para pihak menyelesaikan sengketa jika di kemudian hari terjadi permasalahan hukum dari kontrak yang dirancang tersebut. Apakah penyelesaian sengketa itu berdasarkan hukum nasional ataupun hukum bisnis internasional. Dan selanjutnya, apakah penyelesaian sengketa ini diselesaikan secara litigasi ataupun non-litigasi. Ini harus dicantumkan agar para pihak dapat memilih karena sudah disepakati di awal perjanjian. Selanjutnya adalah yang terakhir adalah bagian penutup. Di bagian penutup kontrak ini harus ada tanda tangan dari para pihak dan para pihak itu menyetujui serta adanya saksi dalam perancangan ataupun dalam penandatanganan kontrak tersebut. Nah, itu dia pembahasan kita tentang anatomi dan struktur kontrak. Ini merupakan pendapat dari para ahli dan pada akhir pembahasan kita membahas tentang anatomi dan struktur kontrak ini berdasarkan analisis terhadap berbagai kontrak yang berdimensi nasional. Jadi pada perancangan kontrak yang berdimensi nasional ini yang sudah dianalisis, tentunya ini lebih lengkap dari pendapat para ahli yang kita bahas sebelumnya. Nah, demikianlah perkuliahan kita pada kesempatan kali ini. Semoga materi pada perkuliahan ini dapat kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di dunia kerja nantinya dan dalam hal lainnya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.